Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ezra Andreasta dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan materi statistika untuk ujian praktek matematika wajib. Selebihnya saya akan lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, lanjut. Ini adalah cover depan dari materi yang akan saya bawakan, yaitu adalah statistik, dan di mana di bawah ada nama saya dan juga kelas saya. Dan lanjut kita ke selanjutnya. Pertama, penyajian data tunggal dimulai dari diagram garis. Diagram garis ini bisa dibilang salah satu yang sering digunakan dalam berbentuk garis. Ya, dinamakan diagram garis. Diagram garis ini biasanya digunakan untuk menyajikan data statistik yang diperoleh berdasarkan pengamatan dari waktu ke waktu secara berurutan, seperti nilai tukar rupiah terhadap dolar dan sepekan, berat badan bayi, dan lain-lain. Oke, lanjut. Yang kedua, kita ada diagram batang. Diagram batang umumnya digunakan menggambarkan perkembangan nilai suatu objek penelitian dalam kurun waktu tertentu. Diagram batang pun menunjukkan keterangan-keterangan dengan batang-batang tegak atau mendatar dan sama lebar dengan batang-batang terpisah. Oke, lanjut. Yang ketiga ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data statistik dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran. Bagian-bagian dari daerah lingkaran menunjukkan bagian-bagian atau persen dari keseluruhan. Untuk membuat lingkaran itu terlebih dahulu tentukan besar sudut pusat sektor lingkaran. Oke, lanjut kita ke penyajian data kelompok. Penyajian data kelompok ini bukan data kelompok sih, maksudnya ini ada frekuensi distribusi frekuensi tunggal. Ya, di mana data tunggal seringkali dinyatakan dalam bentuk daftar bilangan. Namun kadang kalanya dinyatakan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi tunggal ini merupakan cara untuk menyusun data yang relatif sedikit. Seperti ini dilihat ada turus ya, dimana turus ini seperti kayak kita melakukan voting pada misalnya pada pemilihan kemarin, pemilihan capres dan cawapres kan ini menggunakan turus, dan di sebelahnya, di data sebelahnya ada frekuensi dan jangan berupa angka. Oke, lanjut. Yang kedua ada distribusi frekuensi kelompok. Data berukuran besar N lebih besar dari 30 lebih tepat disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi kelompok, yaitu penyajian data yang datanya disusun dalam kelas-kelas tertentu. Nah, di sini ada banyak langkah-langkahnya. Oke, kita lanjut aja ke histogram. Yang ketiga ada histogram. Dari data yang diperoleh dapat disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi yang disajikan dalam bentuk diagram yang disebut histogram. Jika pada diagram gambar batang ke batangnya terpisah, maka pada histogram batangnya dibikin kayak nyatu gitu. Lalu yang keempat ada poligon. Apabila pada titik-titik tengah dari histogram dihubungkan dengan garis dan batang-batangnya dihapus, maka diperoleh poligon frekuensi. Tuh. Nah, ini ada. Nah, yang kelima ada OGIF. Grafik yang menunjukkan frekuensi kumulatif kurang dari atau frekuensi kumulatif lebih dari disebut poligon kumulatif. Poligon kumulatif disebut mulus yang hasilnya disebut OGIF. Nah, OGIF ini ada dua macam. Yaitu ada OGIF frekuensi kumulatif kurang dari disebut OGIF positif, yang satunya lagi OGIF frekuensi kumulatif lebih dari disebut OGIF negatif. Nah, di sini juga ada contoh seperti yang saya sudah kerjakan, yang dimana atasnya adalah OGIF dari positif, yaitu OGIF kurang dari. Nah, yang di bawahnya ada OGIF lebih dari, yaitu OGIF negatif. Nah, lanjut. Kedua, ada ukuran pemusatan. Nah, ukuran pemusatan nih yang pertama kita mulai dari mean.
Nah, mean ini rataan hitung seringkali disebut sebagai ukuran pemusatan atau rata-rata hitung. Nah, rataan hitung juga dikenal dengan istilah mean. Nah, kalau rataan data tunggal ini rumusnya itu sigma xi, yaitu jumlah data, n banyaknya data, xi ini data ke i. Nah, kalau rumusnya ini rataan itu sigma xi per n. Jadi ini yang atas nih ini bisa dibilang sigma xi. Nah, kalau yang bawah ini adalah n. Tuh. Oke, kita lanjut ke rataan data kelompok. Nah, bedanya sama data tunggal, di sini kita lihat perbedaan pada rumusnya. Kalau tadi sigma xi, sekarang sigma fi dikali xi dibagi oleh sigma fi. Gitu. Lanjut, kita ada median. Median ini data tunggal, data kelompok juga bisa. Tapi di sini yang pertama adalah data tunggal dulu. Dimana data tunggal ini rumusnya adalah x nih. Sorry. Ini rumusnya terus bisa dipakai dengan ini nih. Kalau ini adalah gampang aja, kalau data tunggal itu kalau misalnya datanya ganjil, kita ambil kanan sama kiri sama, berarti median itu di tengah-tengah, berarti jawabannya 6. Tapi kalau misalnya di data kelompok, kita harus menggunakan rumus namanya median TB ditambah P dalam kurung 1/2N dikurang dengan FK per FME. Gitu. Di sini juga ada keterangannya, bisa dibaca. Lalu kita dilanjut ke modus. Nah, modus nih apa sih? Modus tuh kalau dalam data adalah nilai yang paling sering muncul pada data kelompok maupun data tunggal. Nah, seperti yang kita bisa lihat, kalau modus itu dari data tunggal nih, misalnya kita lihat nih 10, 5, 5, 9, 8, 5, 7, 1, 1, 4, 1, 2. Nah, kan yang paling sering muncul itu kan adalah 1 sama 5. Karena 5 sama 1 itu jumlahnya sama-sama 3. Berarti jawabannya modus itu 1 dan 3. Lanjut ke ukuran pemusatan, yaitu modus data kelompok. Nah, membedakannya itu kalau tadi rumusnya tuh nggak pakai, kalau di data tunggal tuh nggak ada rumusnya. Nah, sekarang di data kelompok itu ada rumusnya. TB ditambah P D1 ditambah per D1 ditambah D2. Nah, di sini ada keterangannya, bisa dibaca. Oke, di situ yang ketiga ada ukuran letak. Nah, ukuran letak. Oke, di sini lanjut ke ukuran letak. Ada kuartil, yaitu seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa median membagi data telah diurutkan menjadi 2 bagian yang sama banyak. Adapun kuartil yang membagi data telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Contoh, sini kan kita disuruh mencari kuartil 1, 2, dan 3. Nah, kalau dijumlahin dari sini tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, di sini kan datanya ada 14. Nah, kita susun dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Terus kita bagi 2. Nah, kuartil kiri itu berada di sebelah kiri, itu kuartil 1, tapi yang kalau di kanan itu kuartil 3. Nah, kuartil 2 ini sama aja kayak median yang biasa kita cari pada data tunggal.
simpelnya kayak gitu. Lanjut. Di sini ada kuartil data kelompok. Nah, di sini yang membedakannya jelas ada di rumusnya ya, guys ya. Nah, di rumusnya yang bedain itu kuartil itu ada 1/4 FK. Nah, kalau kuartil 1 yang ditanyain itu 1, berarti di sini 1/4 tetap pada saat mencari N-nya. Tuh. Jadi di sini keterangan-keterangan dari rumus di atas ini. Lanjut selanjutnya. Sini ada range atau yang keempat ini ada range untuk ukuran penyebaran data. Nah, range ini bisa dibilang adalah jangkauan. Jangkauan ini kalau di data tunggal ibaratnya nilai maksimum dikurang sama nilai minimum. Contoh di sini ada 20 sama 3. Jadi kalau mau nyari range-nya udah 20 dikurang 3 hasilnya 17 gitu. 20 dikurang 3 hasilnya 17. Lanjut, kita di range data kelompok. Untuk data kelompok ini nilai tertingginya diambil dari nilai tengah kelas tertinggi dan nilai terendah diambil dari nilai kelas yang terendah. Lanjut, ukuran persebaran data. Di sini lanjut dengan adanya simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata. Simpangan rata-rata tunggal, rata-ratanya dirumuskan sebagai SR 1 per N sigma X. Sigma ini mutlak ya, XI dikurang X bar. Nah, N ini sama dengan 1. Sedangkan kalau simpangan data rata-rata kelompok ini rumusnya lebih complicated. Di sini kita bisa lihat ya gitu. Oke, kita lanjut ke simpangan baku. Simpangan baku ini dirumusin dengan ini nih, S dilambangin sama S, dengan itu diikutin dengan adanya akar sigma kurung XI dikurang X bar kuadrat per N. Nah, kalau data kelompoknya sini ragam simpangan data kelompok. Nah, S2 ini kan bisa dibilang ragam ya. S2 ini dibilang ragam, jadi kalau rumusnya ragam ini enggak pakai kuadrat, nggak pakai akar, sedangkan kalau kita misal disuruh mencari S-nya doang, berarti kita pakai akar. Oke, gitu. Lanjut. Nah, kita masuk ke contoh soal. Sini kan di contoh soal ada nilai datanya nih. Terus ada XI, FI, FK dan XI kali FI. Ini sebelumnya sudah saya hitung dulu biar enggak nulis-nulis. Nah, ini kita coba slide salah. Coba slide selanjutnya. Di sini ada soal range dari data tabel di atas adalah, nah, tadi kan kita lihat sebelah sini, di sebelah sini data yang paling tinggi itu ada di 27 dan data paling kecil ada di 3. Berarti simpulannya kalau kita mau mencari range atau bisa di J sini di X max kurang X min, jadi 27 dikurang 3 hasilnya 20. Salah, kok 20 sih, 20
4. Ya Allah. Lupa guys. Sorry guys. Nah, tadi kan nomor 1. Sekarang kita jawab nomor 2. Nomor 2 ini yang ditanya tadi rata-rata mean dari data sebelumnya. Nah, rata-rata ini kan ada 680 dibagi dengan jumlah. Berarti kalau kita hitung di sini, mean sini bisa kita hitung 680 per 50 sebentar. Salah. My God, man. Salah. Oke guys, maaf tadi ada kendala teknis. Tadi hasilnya itu setelah dihitung itu 13,6. Oke, tadi nomor 2. Oke. Sekarang kita bacain nomor 3-nya. Sebelumnya yang harus kita cari itu pada median itu yang kita cari adalah TB-nya dulu. TB-TB-an gitu-gitunya lah. Ya tadi nomor 3 kita udah cari berapanya, lalu kita sekarang ngitung mediannya dengan rumus yang TB ditambah P dalam kurung 1/2N kurang FK per Fmax gitu. Tiga. Di situ kita lihat soal yang terakhir. Soal yang terakhir ini modus pada tabel di atas. Nah, modus berarti kita pakai rumus yang data kelompok pada modus. Kita tadi udah dapat TB-nya itu modusnya, berarti kita harus modusnya kita tulis. Salah men. Itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.